Saya ingin kamu itu berhenti bikin konten. Karena di konten-konten yang kamu bikin itu, dukun-dukun itu kan semuanya settingan, semuanya kamu bayar. Oh gitu. Iya, ya saya ingin berhenti lah, kan gitu. Sekarang kamu berhadapan dengan saya Pangeran Abdul Jabbar, alias Dewa Petir. Saya pengen tahu kemampuanmu. Oh bentar. Gak ada apa-apanya kok kamu. Oh, Kamu kalahkan itu dukun-dukun settingan semua itu, dukun-dukun yang settingan semua yang gak punya ilmu. Oh gitu. Iya. Ya terus apa salahnya? Saya di mana salahnya? Ya jelas saya, karena saya ini kan ketuanya, ketua dukun si Jawa Barat. Iya. Saya bertanggung jawab. Saya dengar itu. Makanya saya salam hormat saya sama tim saya. Terus urusannya apa? Ya saya pengen tahu. Saya pengen berhenti. Mana saya sudah siapkan. Ayo, kita adu jejatan di sini. Hidup mati. Tega, mati. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi ditantang duel oleh Pangeran Abdul Jabbar, seorang spiritual sesat yang juga berpraktek sebagai dukun santet. Sang pangeran itu tidak terima atas aksi Kang Ujang yang biasa mendatangi dan mengobrak-abrik pekerjaan dari para dukun. Dia ingin agar Kang Ujang Bustomi menghentikan aksinya tersebut. Dan kalau Kang Ujang Bustomi tidak bersedia menuruti perintahnya, maka dia yang akan menghentikan dengan cara kekerasan yang menghancurkan. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang Bustomi ketika dia diminta untuk menghentikan dakwahnya yang memberantas para dukun santet itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Kang Ujang Bustomi adalah spiritual hebat pendiri sekaligus pengasuh padepokan anti galau. Dan misi dakwahnya adalah untuk memberantas kesesatan dan kemusyrikan yang telah merajalela di tengah kehidupan di masyarakat. Karena itulah Kang Ujang Bustomi kemudian menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan eksistensi para spiritual sesat ataupun para dukun santet itu. Itu dikarenakan para dukun-dukun itulah yang senantiasa menjadi monster mengerikan yang sangat meresahkan itu. Dengan ilmu iblis yang dimilikinya, mereka berusaha menunjukkan dirinya sebagai orang hebat yang bisa melakukan apa saja. Mereka mengaku bisa membantu setiap masalah jika orang tersebut datang meminta bantuan kepadanya. Dan di saat itulah mereka kemudian menjalankan misinya yang sesungguhnya. Dengan berdalih membantu, mereka biasa memeras, menipu, bahkan juga sering menjadikan para wanita sebagai kurban nafsu bejatnya. Selain itu, para dukun itu juga berusaha untuk meyakinkan bahwa jika orang-orang itu bersedia bersekutu dan meminta bantuan kepada sang iblis sesembahannya, maka setiap hajat hidupnya pasti akan tercukupi dan dipenuhi harta dan kemuliaan. Dan celakanya, sangat banyak warga masyarakat yang terpedaya dengan tipu daya para dukun sesat itu. Terutama bagi orang-orang yang gelap mata yang tidak peduli akan dosa. Mereka malah sengaja memanfaatkan sang dukun untuk melakukan misi jahatnya. Bahkan mereka juga bersedia bersekutu dengan sang dukun dan sesembahannya. Karena itulah Kang Ujang Bustomi kemudian hadir
Untuk menghentikan praktek menyimpang yang terjadi di tengah masyarakat itu, telah sangat banyak spiritual sesat dan para dukun santet yang didatangi oleh Kang Ujang Bustomi. Juga tidak sedikit pula yang kemudian berhasil ditobatkannya. Walaupun pada prosesnya, Kang Ujang harus mengalahkan mereka dulu, sehingga sang dukun itu mengaku kalah dan bertobat. Aksi Kang Ujang itu juga biasa diupload di channel YouTube-nya. Sehingga banyak orang yang kemudian melihat dan teredukasi akan berbahayanya praktek perdukunan itu. Dan nampaknya, karena melihat konten Kang Ujang yang memberantas para dukun itu pula yang membuat Pangeran Abdul Jabbar yang didatangi Kang Ujang ini menjadi sangat marah. Pangeran Abdul Jabbar ini ternyata adalah spiritual yang juga berprofesi sebagai dukun santet. Dan melihat aksi Kang Ujang tersebut, sang dukun tidak terima. Baginya konten yang dibuat Kang Ujang itu telah merusak dan menghancurkan martabat para spiritual seperti dirinya. Apalagi ketika mengetahui sang para dukun itu yang begitu mudahnya bisa dikalahkan Kang Ujang Bustomi. Dia berpikir bahwa Kang Ujang hanya menjadikan para dukun sebagai bahan mainan. Juga Kang Ujang hanya ingin menunjukkan bahwa Kang Ujanglah orang yang paling hebat dan tak terkalahkan. Maka sebab itulah Pangeran Abdul Jabbar itu kemudian mengundang Kang Ujang Bustomi. Kalau Kang Ujang memang benar-benar hebat, dia meminta Kang Ujang mendatanginya dan berduel adu ilmu kanuragan. Sang pangeran dukun itu ingin agar Kang Ujang menghentikan membuat konten memberantas para dukun, juga menghapus semua konten yang telah dibuatnya. Dan karena mendapatkan tantangan itulah Kang Ujang Bustomi kemudian mendatangi rumah dari Pangeran Abdul Jabbar itu. Kang Ujang pun berkata, aksinya yang memberantas para dukun itu memang harus dilakukannya. Para dukun itu telah sangat meresahkan dan menyesatkan. Sebagai orang yang dianugerahi kemampuan, maka Kang Ujang merasa memiliki kewajiban untuk menghentikan. Dukun Abdul Jabbar pun berkata, bahwa apa yang dilakukan para dukun itu adalah juga perbuatan yang mulia. Mereka melakukan kirim santet, karena untuk membantu orang yang minta tolong kepadanya. Mana mungkin hal tersebut dikatakan perbuatan yang mulia? Kirim santet itu adalah perbuatan yang menyakiti sesamanya, dan hal tersebut adalah sebuah kejahatan. Bukankah perbuatan aniaya itu adalah hal keji yang dilarang oleh Tuhan? Seharusnya jika sang dukun ingin membantu, seharusnya pada hal yang membawa kebaikan. Bukan malah hal yang menyakiti dan menghancurkan. Dukun itu kembali berkata, apa yang dilakukan para dukun itu memang adalah tuntutan dari ilmu yang dimilikinya. Selain itu, pekerjaan menjadi dukun itu adalah sebuah profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga keluarganya. Jika memang apa yang dilakukan itu menghasilkan uang, sudah selayaknya pekerjaan itu dilakukannya. Adapun ada orang yang kemudian menjadi kurban dari pekerjaannya kirim santet itu, memang hal tersebut adalah resiko yang harus diterimanya. Seharusnya Kang Ujang Bustomi mengerti tentang profesi dari para dukun santet, dan tidak ikut campur akan urusan yang dilakukannya. Kang Ujang pun kembali berkata, tidak mungkin Kang Ujang untuk membiarkan melihat kejahatan itu terjadi di hadapannya. Apalagi pekerjaan dari para dukun santet. Apapun motifnya, kirim santet itu adalah perbuatan terlarang yang sangat berbahaya. Santet itu telah menghancurkan kehidupan banyak orang yang tak tahu apa-apa. Selain itu, sang para dukun itu telah senantiasa bersekutu dengan iblis, yang adalah perbuatan musyrik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi, Kang Ujang harus menghentikan itu semua. Pangeran Abdul Jabbar menjadi lebih murka dengan yang dikatakan Kang Ujang Bustomi itu. Dukun itu pun kemudian memberikan ancaman. Jika Kang Ujang tetap melakukan aksi memberantas para dukun, Kang Ujang akan mendapatkan konsekuensi darinya. Sang dukun tidak segan untuk menghajar Kang Ujang, dan bahkan tega untuk membunuhnya. Dan diancam yang demikian itu, Kang Ujang tidak ada pilihan lain. Hatinya sudah bertekad bulat. Apapun yang terjadi, Kang Ujang akan tetap menghancurkan para dukun santet. Juga dengan Pangeran Abdul Jabbar. Jika sang pangeran juga melakukan praktek santet,
Kang Ujang pun juga tidak segan untuk menghancurkan Siapa yang mati duluan? Kalau saya pinginnya kamu mati duluan, karena saya tahu itu konten-konten itu konten pasif semua. Berhadapan langsung dengan dia petir nih. Ya udah kita Pengen tahu, ayo sampai di mana? kopi aja Pak, saya nyerah aja nyerah. Ya nggak bisa, pokoknya saya pengen tahu. Saya sudah siapkan semuanya nih. Saya nyerah aja Pak nyerah. Enggak, pokoknya sampai di mana saya pengen tahu. Saya udah kesel, udah dendam sekali saya sama kamu tuh. Ini yang buyut. Ini ayam kare. Sabda parang itu kulon. Hadir. Akhirnya ayam itu gerah hadir.
Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Pangeran Abdul Jabbar si Dewa Petir itu memang sangat luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menghabisi dan menghancurkan. Dan tampaknya, sang dukun Abdul Jabbar itu memiliki kemampuan kanuragan yang cukup luar biasa. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang dukun itu masih tetap tangguh dan perkasa. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya. Akan tetapi, yang dihadapi dukun Abdul Jabbar adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang Bustomi adalah ilmu suci yang diyakini dipenuhi dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat hebat dan dimiliki oleh orang luar biasa yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis yang menyesatkan. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa untuk menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dari dukun Abdul Jabbar. Walau dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, sang dukun sesat itu harus mengakui kehebatan ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, dukun yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh sang dukun, sehingga dia langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tidak lagi bisa bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka habislah riwayat sang Pangeran Dewa Petir yang sok hebat dan sombong itu. Kang Ujang pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin menghancurkan iblis di dalam tubuh sang dukun, juga mencabut ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya. Dengan harapan, hancurnya makhluk iblis yang menguasai tubuhnya. Sang dukun sesat itu kemudian tersadar dan kembali ke jalan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya kisah ini bisa menjadi pelajaran, bahwa hendaknyalah manusia itu tidak sombong dan merasa hebat. Karena kehebatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu hanyalah titipan. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Di atas langit masih ada langit. Dan sehebat apapun seorang makhluk, pasti akan ada yang bisa mengalahkannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.